Dan riset itu menunjukkan dua faktor yang paling sering membuat kita itu keluar dari kepribadian asli kita adalah sayang. Kasih sayang kita sama orang-orang di sekitar kita, atau profesionalisme. Balik lagi di Career Buddy Podcast. Podcast yang ngobrolin seputar karir nih, biar kamu bisa mewujudkan aspirasi karir kamu. Di episode kali ini gue akan lanjutin obrolan tentang gimana sih cara kerja yang baik sama bos. Oke, di episode sebelumnya kita udah ngobrolin banyak seputar apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya. Itu step satunya yang perlu kita lakukan supaya bisa bekerja dengan baik dengan bos. Nah, di episode sebelumnya nih, Rio udah sempet lo bilang bahwa cara kita untuk bisa bekerja dengan baik dengan bos itu adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Nah, abis itu baru kita kenalan sama karakter bos kita itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, sebetulnya ketika mengenali diri sendiri, buat banyak orang ada tipe-tipe orang yang sangat mudah untuk mengenali dirinya dia sendiri. Kayak yang lo udah bilang tadi gitu kan ya. Oke, lo harus tahu nih cara kerja lo kayak gimana. Gimana lo memanage emosi lo gitu kan, memanage diri lo sendiri. Gitu. Nah, itu tuh ada orang yang sudah paham. Oke, mudah banget. Tapi ada orang juga yang mungkin nggak gitu paham gitu sama dirinya. Agak struggling gitu untuk mengetahui, oh ya sebenarnya gue cara kerjanya gimana sih? Kayak mungkin dia cuma bisa bilang ya gue kerja aja. Kalau dikasih kerjaan, ya udah kerjain gitu. Tapi gue nggak ngerti gitu, kenapa misalnya kok bos gue nggak suka ya gitu sama cara kerja gue, atau misalnya ada aja deh keluhan-keluhannya dia deh tentang performance gue. Nah kalau kayak gitu nih, apa yang harus dilakukan untuk bisa memahami diri, terutama di pekerjaan? No, jadi ini subjek yang menurut gue sangat-sangat penting sih, yaitu adalah proses mengenali diri kita sendiri, alias proses self-awareness. Dan sering banget ketika ngomongin subjek tentang mengenali diri sendiri, itu ada banyak banget cara untuk meng-approach-nya. Nah, tapi salah satu teman gue tuh pernah nanya, Fik, gimana cara supaya kita tuh bisa lebih self-aware? Dan menurut gue pertanyaan itu berat banget dijawabnya. Karena sebenarnya proses kita mengenali diri kita sendiri tuh panjang. Terjadi bahkan sepanjang hidup kita. Karena bisa jadi juga pemahaman kita akan diri kita sendiri pada saat ini bukanlah pemahaman yang paling tepat. Karena mungkin ada bagian yang kita masih miss, atau kita nggak melihat, atau kita memilih untuk tidak melihat. Right? Nah, makanya untuk kita bisa lebih kenal dengan diri kita sendiri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan kita sering melakukan refleksi. Refleksi atau journaling. Nah, gimana caranya kita itu kayak nulis pertanyaan, terus kita jawab sendiri. Sesimpel misalnya, apa sih kelebihan lo? Apa sih kekurangan lo? Apa sih yang membuat lo tuh marah? Apa sih value-value yang penting buat lo? Jadi dari situ tuh ketika menanya, kayak gue melakukan itu pertama kali mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Dan gue inget banget ketika gue nanya ke diri gue sendiri, apa kelebihan gue sampai googling, list kelebihan tuh apa aja. Karena gue merasa gue clueless, kelebihan gue tuh apa. Karena nanti juga ada komponen yang menarik lagi ketika kita ngomongin kelebihan. Ini tuh adalah memang hal yang merupakan bakat, atau hal yang memang sangat natural buat gue, atau ini hal yang sebenarnya adalah skill, di mana gue jadi kelihatan jago bukan karena gue berbakat atau natural, tapi karena gue melatih ini dengan teramat sangat. Nah, jadi kelebihan tuh juga bisa bentuknya dua hal seperti itu. Which is sama juga dengan kekurangan. Nanti kalau kita ngomongin kekurangan, kita juga bisa mikir, apakah memang gue tuh memiliki kecenderungan untuk tidak seperti ini, atau ini sebenarnya adalah skill, tapi skill yang belum gue asah aja, makanya gue belum jago untuk melakukan hal ini. Dan jujur, untuk tahu jawaban itu tuh menurut gue susah banget. Kayak itu memang membutuhkan kita refleksi lagi, berkali-kali, karena mungkin nanti kita bisa punya data point atau punya sudut pandang yang berbeda. Makanya another step yang bisa kita coba adalah kita minta feedback sama orang di sekitar kita. Misalnya minta feedback sama atasan kita, atau minta feedback sama orang-orang yang ada di sekitar kita yang pernah kerja bareng. The problem ketika kita mau minta feedback sama orang adalah, pertama kita nggak minta feedback. Dan yang kedua, kita minta feedback tapi nanya general banget. Lo punya feedback nggak buat gue? Which, kayak bingung. Lu mau mulai dari mana gitu loh, jelasinnya kan. Gitu. Iya, bingung jawabnya.
kecuali lo udah kerja deket banget sama seseorang, terus dia bisa langsung kayak, oke, gue tuh inget banget, gue akan memberikan feedbacknya di bagian ini, gitu. Dan apalagi, terutama kalau kita cuma nanya kayak gitu, dan kita menyebutnya itu feedback, orang yang ditanya itu akan langsung dengan cepat nge-scan kayak apa perilaku buruk yang lo milikin yang perlu gue kasih tahu ke lo. Karena orang mikirnya feedback itu cuma kayak seperti kayak kritik, tapi kritiknya membangun. Tapi jarang banget ketika orang bilang, gue minta feedback dong. Orang tuh come up dengan bilang, gue suka banget tadi ketika lo presentasi lo tuh clear banget. Karena lo bener-bener pakai struktur dan pakai data. Jarang banget ketika orang dimintain feedback tuh feedbacknya tuh lebih kayak ke pujian. Tapi lebih kayak, tadi tuh slide lo tuh kurang warna bla 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 bla. Jadi kayak lebih ke fokusnya di kekurangan kita. Gitu. Nah, kalau memang kita mau minta feedback, ada cara efektif buat minta feedback. Yaitu adalah kita kasih tahu dulu konteks dari kita meminta feedback. Jadi, let's say misalnya gue mau minta feedback tentang cara gue memberikan presentasi. Atau misalnya let's say rekaman podcast ini. Gitu. Gue mungkin akan memulai sebelum gue ngomong, gue akan bilang kayak, Han, gue baru kali ini nih ngomongin subjek tentang managing boss. Nah, gue tuh sebenarnya kadang-kadang suka bingung, apakah ketika gue menjelaskan practical step-nya, step gue tuh udah cukup practical dan bisa dimengerti sama orang. Nah, nanti coba ya lu tolong dengerin dan lu kasih tahu gue apakah cara gue ngejelasin itu tuh sudah clear atau belum buat orang yang masih sangat-sangat baru dengan the idea of managing atasan mereka. Jelasin konteksnya dan minta feedback yang spesifik. Ada dua keuntungan ketika lo minta feedback yang spesifik. Keuntungan yang pertama adalah pemberi feedbacknya tuh tahu dia itu harus fokus di bagian mana. Right? Karena kalau misalnya let's say abis podcast ini gue tanya, menurut lo tadi gimana sesi gue? Gitu. Atau menurut lo gimana rekaman tadi? Mungkin lo akan fokus sama hal-hal yang berbeda dengan hal yang sebenarnya pengen gue mintain feedback. Right? Nah, itu faktor yang pertama. Jadi ngebantu supaya si pemberi feedback itu memberi feedback dengan lebih terukur dan terarah. Karena kita kasih tahu arah feedback itu di sebelah sini. Right? Yang kedua, which is sangat-sangat penting, dan please kalau lu manager, lo catet cara kenapa penting banget ketika lo mau minta feedback itu, minta feedback dengan konteks. Karena ketika lo minta feedback, lo menunjukkan sama orang lain bahwa lo sadar lo punya kekurangan tersebut. Dan orang yang memberikan feedback tahu kalau lo tuh terbuka untuk menerima feedback di aspek tersebut. Seringkali kita sebagai manajer atau kita sebagai orang ketika kita minta feedback, kita cuma nanya, ada feedback nggak? Terus misalnya kayak, lo ragu-ragu Han mau ngasih feedback ke gue dan bilang bahwa ada satu bagian tertentu ketika gue menjelaskannya tuh tidak dengan clear. Lo mungkin ragu, kayak Vicario open nggak ya dikasih feedback soal clarity dari cara dia ngomong. Karena kelihatannya dia udah pede banget ngomongnya, tapi gue nggak yakin dia pede atau enggak. Dia nyaman atau enggak dikasih feedback di bagian ini. Tapi ketika gue udah membuka diri gue, tolong gue lagi work on cara gue menjelaskan yang lebih praktikal, lo akan lebih sadar, dan lo akan lebih ngerasa kayak, oh Vicario itu udah sadar, dia udah siap untuk mendapatkan feedback. Karena kadang-kadang buat orang yang memberikan feedback, mereka tuh juga takut untuk memberikan feedback karena mereka nggak yakin orang ini akan menerima feedback mereka dengan oke. Dan ini terutama taktik yang sangat penting kalau lo adalah seorang manajer. Karena seringkali kan kalau jadi manajer, ngomong ke timnya, guys kalau kalian ada feedback buat gue langsung kasih tahu ya. Dan in many cases timnya kayak, oh enggak ya udah bagus, paling gini-gini aja. Jadi kayak timnya tuh juga ragu. Karena dia mikir, bos gue kan orangnya micromanage banget. Kalau gue bilang dia micromanage, dia bakal mengubah perilakunya nggak ya? Gitu. Jangan-jangan dia cuma janji manis doang. Tapi kalau bosnya bilang bahwa, guys, berdasarkan performance review terakhir, gue dapat feedback kalau gue ini agak micromanage. Dan gue menyadari bahwa kadang-kadang kalau gue lagi berada dalam situasi yang stressful, gue punya tendensi untuk nanyain semua detail dan terjun langsung supaya memastikan kalau semua prosesnya tuh berjalan dengan lancar. Tapi mungkin efek samping dari perilaku gue ini adalah gue come across as micromanage. Dan jujur sebagai manajer itu bukan hal yang gue inginkan karena gue pengen kalian itu menjadi team member yang lebih independen dan nyaman kerja bareng sama gue. Jadi kalau next time gue itu punya kecenderungan untuk micromanage atau menurut persepsi lo micromanage, please let me know. Gue ngerti mungkin kalian akan punya persepsi yang berbeda, tapi gue nggak masalah karena gue pengen belajar gimana supaya gue itu bisa jadi manajer yang lebih empowering in general. Gue yakin banget, unless hubungannya buruk ya, itu tim membernya akan jauh lebih nyaman untuk bilang. Karena atasannya sudah sadar, mereka itu punya kekurangan tersebut, atau punya area of improvement tersebut, dan mereka open buat dibuka.
Jadi itulah pentingnya untuk kita itu minta feedback. Dan minta feedback dengan cara yang efektif. Jangan cuma ada feedback nggak buat gue. Wah, itu apalagi yang bos itu yang minta. Jujur takut sih. Kayak apalagi kita tahu bos kita tipikal orang yang nggak ngedengerin. Ya ngapain ngomong gitu kan. Maksudnya ya udahlah diem aja. Betul. Betul. Ya, sepakat-sepakat. Nah, Dan mungkin gue bisa nambahin satu lagi, Han. Ya, apa tuh? Kalau buat soal mengenali diri kita sendiri gitu ya, selain kita refleksi, kita nanya feedback. Karena kan mungkin gini, tapi Vic, gue nggak biasa refleksi. Gue nggak punya temen yang bisa membantu gue ngasih feedback. Hubungan gue sama atasan gue buruk gitu, kayak terus gue harus kayak gimana? Untungnya udah ada teknologi. Nah, jadi another thing yang bisa lo coba adalah lo mencoba untuk mengambil personality test atau tes kepribadian supaya lo lebih kenal terhadap diri lo sendiri. Oke. Nah, tes kepribadian ini sebuah subjek yang cukup kontroversial. Kenapa? Karena banyak sekali tes kepribadian yang ada di luar sana. Dan gue tidak ada di dalam posisi untuk bilang tes mana yang paling bagus dan yang paling valid. Karena gue bukan psikologis dan gue bukan researcher. Karena semua tes kepribadian punya kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ketika lo mengambil tes kepribadian tersebut, lo menjadikan itu sebagai salah satu data point. Jadi ketika lo ambil tesnya, lo lihat dari tes ini, mana yang menurut gue benar banget dan akurat banget, mana yang menurut gue nih kurang akurat. Nah, jadi lumayan tuh, seenggaknya itu tuh bisa ngasih kita, ibaratnya apa ya? Ibaratnya kayak kita ini nanya pertanyaan ke ChatGPT lah. Mungkin ChatGPT tuh nggak langsung ngasih jawaban yang paling akurat. Tapi jawabannya cukup akurat untuk kita habis itu kita edit-edit lagi sendiri. Nah, itulah kegunaannya untuk kita ngambil personality test. Jadi ketika kita ngambil personality test, kita bisa dapat gambaran. Kita itu personality-nya seperti apa. Dan itu bisa menjadi basis buat kita itu punya reflection. Karena kadang-kadang orang tuh jauh lebih susah untuk reflect dari bener-bener kertas kosong dibandingin udah ada report yang bisa lo baca, terus lo mikir, oh ini gue banget, ini nggak gue banget, kenapa ini hasilnya kayak begini, oh ternyata ini seperti ini. Tuh, jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk lo lebih mengenal sama diri lo sendiri. Dan kalau lo punya hubungan yang baik sama tim lo bisa ngajak satu tim untuk bikin atau untuk ngerjain report tersebut atau personality test tersebut sehingga kita sama-sama bisa nemuin cara untuk kayak, oh ternyata lo kecenderungannya seperti ini, gue kecenderungannya seperti ini. Jadi kita bisa sama-sama nemu cara kerja yang lebih baik lagi. Menarik. Tapi kalau zodiak itu termasuk kayak, karena kan orang paling gampang zodiak. Gue kalau zodiak, gue tidak punya informasi yang cukup untuk tahu apakah zodiak itu cukup scientific atau tidak, gitu. Karena ya gue simply gue nggak punya informasi mengenai apa sih basis di balik zodiak tersebut. Dan menurut gue zodiak kan ngebagi cuma 12 ini ya, 12 ini kan karena berdasarkan tanggal ulang tahun, right? Dan menurut gue itu gue personally ya, please kalau ada yang punya pendapat lain silakan disagree gitu. Gue ngerasa itu agak terlalu sedikit kombinasinya kalau cuma ada 12. Right? Karena kan artinya cuma ada 12 jenis orang kan yang ada di muka bumi ini. Dan asumsinya adalah gue dengan orang-orang yang tanggal lahirnya deketan sama gue tuh adalah orang yang akan sama cara perilakunya. Nah, padahal belum tentu seperti itu. Karena one, kayak ya mungkin ada faktor-faktor lain yang membedakan. Nah, jadi gue lagi ngulik juga sih tentang personality test belakangan ini. Mungkin yang perlu kita bedain juga adalah personality atau kepribadian itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu atau beraksi di dalam situasi default. Tapi seringkali kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan personality kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan riset itu menunjukkan 2 faktor yang paling sering membuat kita itu keluar dari kepribadian asli kita adalah kasih sayang kita sama orang-orang di sekitar kita, atau profesionalisme. Gimana? Coba lo elaborate. Gue nggak paham. Jadi misalnya nih, let's say kasih contoh clear aja deh. Kepribadian itu misalnya Hana adalah orang yang straight to the point kalau ngomong, jujur, pekerja keras gitu ya. Terus dia selalu memegang prinsipnya gitu. Kalau itu yang benar, nah itu dia bela yang benar gitu. Nah, kalau Hana dengan kepribadian kayak gitu, terus kalau misalnya tadi kalau jatuh cinta, tuh misalnya ya kan ya lo bilang kan sayang ya, let's say gue lagi bucin nih sama satu orang, gitu. Kira-kira apa yang bisa mengkhianati dalam tanda kutip kepribadian gue itu? Bisa jadi let's say misalnya
lo menyadari ada sesuatu yang kurang dari pasangan lo atau orang yang lo sayang, tapi lo tahu kalau lo ngomong brutal banget itu bakal menyakiti dia banget. Jadi mungkin lo nggak Oke. akan seblak-belakan itu, karena lo nggak mau menyakiti perasaan dia. Padahal defaultnya adalah lo akan sangat belak-belakan. Kalau di profesionalisme itu tadi? Itu lebih sering kejadian lagi. Let's say misalnya lo kayak gitu, lo cenderung untuk kayak belak-belakan, very direct gitu. Lo punya atasan yang sangat tidak direct. Hmm, Dan kalau didirectin, maka dia bisa akan sensi sama lo, dan dia nggak mau lagi deket-deket sama lo. oke. Apakah lo akan 100% menjadi diri lo sendiri, atau lo akan menyesuaikan supaya lo nggak punya masalah di tempat kerja, Menyesuaikan right? sih. Exactly. Itulah contoh di mana kita Ah, itu sering banget behave di luar karakter kita oke. ketika kita itu di dalam situasi kita sayang sama seseorang atau kita bertindak profesional. Hmm, 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 hmm. I see, I see. Oke, paham, paham, paham. Ya, Menarik banget ini. Ya, exactly, exactly. wow, 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 wow. Oke. Wah, ini jadi teman-teman PR-nya adalah pahamin diri lo dulu, gitu ya. Terus Hmm, baru, kalau lo udah tahu, lo tuh tipe orang yang, oh cara kerja gue begini, begini, begini nih, gitu. hmm, Oh, gimana kalau gue come up sama satu ide gini. Ada orang yang hmm. berlindung di balik hasil kepribadiannya, yo. Let's say kita pakai Ya, Myers-Briggs ya, personality yang introvert, ya. extrovert, Hmm, thinking, feeling yang kayak gitu-gitu tuh. Kan ada orang hmm, nih yang biasanya akan hmm. berlindung gitu di balik hasil personality itu. Kayak gue Ya, kan orangnya introvert, bos gue tuh ya. orangnya lebih suka sama teman-teman gue yang extrovert gitu. Dia Hmm, kayak hmm, kalau hmm, kita kerja tuh dia suka gitu sama orang-orang yang uh, hmm, hmm, nunjukin hasil kerjanya gitu misalnya. Kalau kata orang hmm, sekarang kan hmm, carmuk ya, padahal ya hmm, maksudnya kan hmm, ada emang waktu-waktu di mana kita perlu ngasih tahu bos kita, hmm, bos ini loh hmm, yang gue lagi kerjain, ini loh hasil ya, kerjaan gue. Bos gue hmm, mendapatkan temuan ini nih, gimana menurut hmm, lo? hmm, At some point itu kan hmm, butuh ya untuk kerjaan ya, kita makin lancar gitu. Tapi buat orang-orang yang misalnya berlindung di balik kata introvert, ya, mungkin dia merasa itu adalah sebuah cara untuk cari muka. Dan dia ngerasa ya, itu adalah hal yang nggak bisa dia lakukan. Sedangkan ya, bosnya itu suka sama orang-orang yang seperti itu. hmm, Sesimpel dikomunikasiin aja lah, lu lagi ngerjain apa, ya, progresnya ya. gimana, hasilnya apa. Tapi buat orang-orang introvert ngerasa kayak, masa sih gue perlu kayak gitu? Gimana menurut lo? Ya, oke. Well, menurut gue ketika ketika lo mengambil sebuah tes terus keluar sebuah hasil, terus lo menjadikan itu alasan untuk lo tidak berubah, sebenarnya sah-sah aja. Karena mungkin buat lo itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Misalnya lo tipe orang yang benar-benar gue tuh cuma mau kerja doang. Gue nggak mau untuk kayak mengkomunikasikan pekerjaan gue nggak mau cari muka dan segala macam. Let's say misalnya lo tipe orang yang seperti itu. Sebenarnya itu hak sah-sah aja kalau lo pengen ada di situasi seperti itu. Tapi lo siap nggak dengan konsekuensinya, right? Nah jadi kalau misalnya lo nggak siap, then the question adalah balik lagi, lo pengen mengadjust atau lo pengen menerima aja. Karena kalau kita ngomongin tentang tempat kerja, sebenarnya lebih ke kita memahamin tentang apa sih yang bikin orang itu bisa dipromosi, ya kan? Ini kan konten yang kemarin populer banget ya, kayak kita naikin ke TikTok dan benar-benar populer banget. Karena sebenarnya yang bikin orang itu bisa dipromosi itu Ya, bukan cuma sekedar bisa getting things done, tapi juga orang-orang tuh tahu dia itu bisa getting things done. betul. Dan menurut gue itu hal yang nggak banyak kita pelajarin ketika kita kuliah. Karena pas kita kuliah, fokus kita adalah kita gimana bisa bisa melakukan pekerjaan kita dengan maksimal. Tapi Hmm. kita nggak diajarin gimana caranya kita itu menjual pekerjaan kita. Nah, jadi instead of menganggap ini adalah, oh gue emang orangnya seperti ini, gue nih orangnya nggak biasa buat kayak gini, ya menurut gue itu akan merugikan diri lo sendiri, gitu. Mendingan fokus aja kayak, oke, gue ini orangnya efektif, gue pengen mendapatkan apa yang gue mau di kerjaan, gue pengen happy, gue pengen feeling appreciated, lalu apa yang perlu gue lakukan supaya gue bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, tinggal lo compare aja. Karena menurut gue, disinilah kenapa memilih organisasi atau tim yang value-nya sesuai sama kita tuh jadi penting. Karena mungkin kalau lo masuk ke organisasi atau ke tim tertentu, mereka punya culture di mana, oh lo nggak perlu untuk melakukan marketing atau promosi kayak gimana, orang tuh akan sadar pekerjaan lo seperti apa. Mungkin lo lebih cocok untuk kerja di tempat seperti itu.
Tapi kalau lu udah tahu, lu tuh bukan tipe orang yang suka melakukan self promotion, tapi lo kerja di organisasi atau di tim yang dimana orang-orang yang dipromosi adalah orang yang self promotion, ya berarti lo tidak memanfaatkan situasinya dengan baik. Mungkin lo sebaiknya mencari tim lain atau organisasi lain di mana lo bisa jadi diri lo sendiri dan lo bisa dihargain dengan hal tersebut. Menarik. Jadi mikir gue, ya PR juga ya. Jadi kebanyakan soalnya orang-orang kayak gini tuh biasanya cuma nyalain keadaan doang yang gue lihat. Exactly. Biasanya cuma marah-marah doang kayak bos gue nih kayak gini, sukanya sama orang carmuk apa segala macem. Akhirnya dia ngejelekin bosnya, ngejelekin perusahaannya. Padahal ya gue sepakat dengan kalimat lo di awal ya, di episode sebelumnya anyway, yang bikinlah diri lo berdaya dalam artian kayak ya lu sebetulnya jadi orang tuh jangan pasrah yang pasif, ya udahlah gue nggak bisa ngapa-ngapain, jangan yang kayak gitu, tapi lebih kayak oke, gue terima and then next apa yang bisa gue lakukan, ya nggak sih? Exactly. Jadi gitu guys, jangan sambat-sambat doang, buka TikTok sambat, bukan. Tapi ayolah kita di sini belajar bareng-bareng untuk bisa jadi lebih baik di karir kita dengan ya ini ya, ya lu cobalah dikit-dikit untuk berubah gitu ya. Mulai dari memahami karakter diri lo, memahami bos lo kayak gimana, terus cari deh yang enak nih, oh bos gue suka yang begini, oke lah gue ikutin, ya nggak sih? Oke lah gue lakukan gitu kan. Oke, mantap. Dan sebenarnya ya, kalau gue bisa nambahin ya Hane, bahwa sambat. Nih, gue akan membahas sambat. Dan gimana sebenarnya sambat tuh can be something yang sangat powerful untuk mengenali diri lo sendiri. Karena gini, kenapa kita sambat? Kenapa kita marah? Karena gini, biasanya skala kemarahan kita itu akan proporsional terhadap seberapa penting hal tersebut terhadap diri kita. Gue ulang sekali lagi. Skala kemarahan kita itu akan proporsional dengan seberapa penting hal tersebut sama diri kita. Let's say misalnya kita marah banget kalau kita punya atasan yang cenderung untuk memilih orang lain yang kerjanya nggak lebih bagus dari kita, tapi dia dapat aja promosi, dia dapat naik gaji dan segala macam. Mungkin di situ ada value kita yang terlanggar, alias kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Kita merasa bahwa atasan kita itu pilih kasih. Nah, bisa jadi momen sambat tersebut adalah momen yang bisa lo refleksikan untuk sadar, oh, kenapa ya gue bisa semarah ini ya sama orang lain? Kenapa gue bisa semarah ini sama keadaan? Oh, mungkin buat gue fairness itu adalah sebuah value yang sangat penting. The problem adalah ketika sambat, dan sambatnya di sosial media cuma lo lontarin gitu aja, itu tuh yang lo lakukan lalu cuma merilis emosi. Dan apalagi ketika lo melakukan hal tersebut, lo merilis emosi dengan hal yang kadang-kadang menyakiti orang lain, which is si kreatornya atau orang lain yang ada di sosial media. Betul. Which is malah jadi merugikan orang lain. Tapi kalau lo sambat, dan lo sambatnya itu misalnya lo journaling, lo mau tulis kata sekasar apapun, terserah. Apapun yang lo rasain, lo mau tulis kata anjing, goblok, apa segala macam, silahkan. Gitu ya, kalau memang itu yang benar-benar lo rasain. Tapi kalau tulis di kertas, lo tidak merugikan orang lain di sekitar lo. Malah poin tambahannya adalah, bentar, ini yang gue tulis kasar banget nih. Tapi kenapa ya gue tuh sampai ngomong sekasar ini? Apa yang bikin gue bisa semarah ini dengan keadaan ini? Apakah memang karena gue ngerasa value gue dilanggar? Atau mungkin sebenarnya ini nggak melanggar value gue, tapi in general hidup gue lagi nggak memuaskan, makanya gue tuh jadi gampang marah? Atau gimana? Nah, itu juga yang akan menjadi bibit-bibit buat kita itu bisa self-aware. Nah, itu potensi yang sangat bisa digali kalau kita menggunakan sambat dengan channel yang konstruktif. Karena gue sadar juga, buat teman-teman yang sambat, gue paham mungkin lo lagi menghadapi situasi yang berat di hidup lo, gitu, baik di pekerjaan maupun di kehidupan lo sehari-hari. Makanya gue tidak membenci orang yang sambat. Tapi kalau lo sambat dan cuma sambat di sosial media, itu sayang, lo akan rugi. Mendingan lo sambat, lo jadiin itu jurnal, dan jadiin bahan buat lo merefleksikan. Kenapa ini tuh adalah hal yang membuat lo marah banget. Ya. Gue sepakat ini. Tentang buat teman-teman yang kayak journaling tuh apa, sesimpel nulis diary teman-teman sebetulnya ya. Jadi kayak kita dari kecil, gue nggak tahu nih ya, gue generasi milenial yang gue dari kecil gue tuh tahu ya diary. Ini lo tulis hari ini bagaimana hari lo gitu, apa lo happy atau lo kesel atau lo cemas, apa-apa pokoknya apa yang terjadi di hari itu lo tumpahkan di situ. Nah, itu adalah salah satu cara yang sebetulnya bikin kita self aware, ya nggak sih? Karena ya
poin positif yang keduanya adalah tidak akan menyakiti siapapun karena emang gak ada yang baca selain kita doang. Ya kan, justru malah jadi emotional release, terus nggak menyakiti siapapun. Yang ketiga, kita jadi makin mengenal diri kita. Oh, gue tuh orangnya kayak gini ya. Dan ada follow up actionnya gitu. Nggak sih? Kayak tadi udah nulis, udah nulis terus ya udah dibaca lagi. Kenapa ya ini bikin gue marah? Nah, itu tuh. Ini satu metode yang bagus banget sih sebetulnya nih untuk kenal sama diri kita, karena banyak banget orang juga yang nanya ke gue gitu, Kak, value itu apa sih? Gitu. Nah ini nih salah satu cara untuk memahami value diri kita tuh apa gitu. Exactly. Oke. Wah, yuk ini mantep banget obrolannya, dan kayaknya kita kalau ngobrol tuh ini aja udah mau 30 menit gitu. Cepet banget. Oke, next. Di next episode gue akan bacain curhatan-curhatan dari beberapa followers Career Buddy soal bosnya, dan Rio akan ngasih saran gitu ya, advice buat curhatan-curhatan yang udah masuk. Dan siapa tahu curhatan-curhatan ini juga merupakan suara hati kalian. So stay tune di Career Buddy Podcast. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!